Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semuanya, selamat siang. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala, serta semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Lasmiati. Saya dari Prodi PGMI semester 1 Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau. Dan yang sangat saya hormati dosen pengampu yaitu Bapak Agung Subakti, Magister Pendidikan. Baiklah teman-teman semuanya, di sini saya akan membahas materi yang berjudul ejaan. Apa sih itu pengertian dari ejaan, serta apa saja fungsi dari ejaan itu sendiri. Baiklah teman-teman, marilah kita bahas materi ini secara seksama. Pengertian ejaan. Dalam buku Konsep Dasar Bahasa Indonesia tahun 2019 karya Yunus Abidin, ejaan merupakan aturan yang melambangkan bunyi bahasa menjadi bentuk huruf, kata, serta kalimat. Ejaan juga bisa diartikan sebagai kumpulan peraturan penulisan huruf kata serta penggunaan tanda baca. Mengutip dari buku esai Penerapan Ejaan Bahasa Indonesia tahun 2020 karya Widya Fitriyantiwi, yang dimaksud ejaan adalah kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa supaya keteraturan dan keseragaman dalam penulisan bahasa dapat tercapai. Fungsi ejaan itu sendiri menurut Siti Mutmainah dalam buku Bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi tahun 2019, ejaan harus diterapkan dalam penulisan bahasa. Ejaan memiliki sejumlah fungsi penting, yaitu yang pertama, landasan pembakuan tata bahasa. Penggunaan ejaan dalam penulisan bahasa akan membuat tata bahasa yang digunakan semakin baku. Yang kedua, landasan pembakuan kosakata serta istilah tidak hanya membuat tata bahasa semakin baku. Ejaan juga membuat pemilihan kosakata dan istilah menjadi lebih baku. Dan yang ketiga, penyaring masuknya unsur bahasa lain ke bahasa Indonesia. Ejaan juga memiliki fungsi penting sebagai penyaring bahasa lain ke bahasa Indonesia, sehingga dalam penulisannya tidak akan menghilangkan makna aslinya. Yang keempat, membantu pemahaman pembaca dalam mencerna informasi. Penggunaan ejaan akan membuat penulisan bahasa lebih teratur. Hal ini membuat pembaca semakin mudah dalam memahami informasi yang disampaikan secara tertulis. Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, penulisan ejaan mencakup beberapa hal, yaitu penulisan huruf abjad dalam ejaan bahasa Indonesia. Huruf abjad terdiri atas huruf A sampai dengan Z. Huruf abjad ini bisa ditulis dalam bentuk huruf kapital maupun tidak, tergantung pada pemakaian dan tujuan penggunaannya. Penulisan huruf vokal dalam ejaan bahasa Indonesia, huruf vokal terdiri atas A, I, U, E, O, sama seperti huruf abjad. Huruf vokal ini juga bisa ditulis dalam huruf kapital atau tidak. Penulisan huruf konsonan dalam ejaan bahasa Indonesia, huruf konsonan adalah huruf yang tidak termasuk huruf vokal. Penulisan kapital atau tidaknya juga bergantung pada pemakaian dan tujuan penggunaannya. Mungkin cukup sekian ya teman-teman pembahasan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.